Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan melakukan tutorial penginputan data di Simona dengan cepat dan benar. Ikuti langkah-langkahnya sampai selesai ya. Untuk memulainya, buka website Simona 2023 dan masukkan username serta password Anda. Pastikan data yang diinput sudah benar. Kemudian tekan tombol login. Jika Anda lupa password atau mengalami kendala, Anda bisa menghubungi bagian organisasi. Setelah Anda berhasil login, maka akan muncul tampilan beranda seperti ini. Selanjutnya, klik fitur Anjab, kemudian pilih entry data jabatan. Setelah halaman terbuka, tekan tombol Add yang berada di bagian kanan daftar kecamatan. Di halaman berikutnya, Anda akan melihat form pengisian data jabatan. Pada bagian jenis jabatan, pilih jabatan pimpinan tinggi atau administrasi. Lalu pada menu pilih jabatan, silakan pilih jabatan camat. Berikutnya, pada bagian eselon, pilih sesuai posisi. 3A untuk camat. Terakhir, isi bagian nama unit kerja, misalnya Kecamatan Cikulur. Setelah semua data terisi dengan benar, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan melakukan input jabatan struktural di bawah camat. Silakan sesuaikan data yang diinput dengan peta jabatan yang telah kami sediakan dalam format Excel. Untuk langkah-langkahnya, prosesnya sama seperti penginputan camat, namun untuk menambahkan data baru, gunakan tombol Add yang terletak di bagian kanan posisi camat. Perbedaan dalam pengisian format hanya terletak pada pemilihan jabatan, eselon, serta nama jabatan. Untuk sekretaris camat, eselon yang digunakan adalah 3B. Untuk kepala seksi, eselon yang digunakan adalah 4A. Sedangkan untuk kasubag, eselon yang digunakan adalah 4B. Setelah proses penginputan untuk jabatan struktural selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap penginputan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang berada di bawah masing-masing bagian. Kita akan ambil contoh penginputan jabatan fungsional atau jabatan pelaksana di bawah subbagian umum dan kepegawaian. Pada bagian ini, terdapat nama jabatan Peranata Komputer Terampil yang merupakan jabatan fungsional. Tambahkan jabatan tersebut pada kolom sebelah kanan di subbagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya, pada bagian jenis jabatan, pilih jabatan fungsional, kemudian pilih jenjang jabatan sesuai dengan peta jabatan. Pada contoh ini, jenjang yang digunakan adalah terampil. Terakhir, isi dengan nama jabatan yang sesuai. Selanjutnya, untuk melakukan penginputan jabatan pelaksana di bawah subbagian umum dan kepegawaian, klik kembali tombol Add di sebelah kanan subbagian umum dan kepegawaian. Pada bagian jenis jabatan, pilih jabatan tinggi atau administrasi. Pada menu pilih jabatan, pilih pelaksana, kemudian pada bagian eselon, pilih jabatan pelaksana. Selanjutnya, pilih kebijakan yang digunakan, yaitu Kepmenpan nomor 11 tahun 2024 dan isikan nama jabatan sesuai dengan peta jabatan. Pada contoh ini, jabatan yang digunakan adalah operator layanan operasional. Setelah seluruh jabatan berhasil diinput, kita akan melanjutkan ke menu berikutnya, yaitu entry data biodata pegawai. Pada menu ini, kita akan memasukkan biodata pegawai sesuai dengan data existing yang tersedia.
Pengisian biodata diawali dengan memasukkan nomor induk pegawai. Apabila terdapat kendala saat memasukkan NIP, misalnya muncul notifikasi bahwa NIP telah digunakan, Anda dapat menghapus satu digit terakhir pada NIP tersebut. Setelah itu, lanjutkan dengan menginput nama pegawai, tempat dan tanggal lahir, masa kerja jabatan, serta masa kerja jabatan keseluruhan. Untuk masa kerja jabatan, perhitungannya dimulai sejak pegawai tersebut menduduki jabatan yang bersangkutan. Sementara itu, masa kerja jabatan keseluruhan dihitung sejak pegawai tersebut mulai menjadi CPNS. Berikutnya, isikan tahun angkatan dan tahun pensiun, pangkat atau golongan ruang, serta data pendidikan sesuai dengan SK terakhir. Apabila seluruh biodata pegawai telah berhasil diinput, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan entry analisis jabatan. Untuk pengisian entry analisis jabatan, silakan merujuk pada data yang tercantum di resume CASN. Sesuaikan nama jabatan yang akan diinput, kemudian lengkapi seluruh isian sesuai dengan data yang diminta. Untuk pengisian uraian tugas, ubah terlebih dahulu satuan waktu menjadi jam. Bagian waktu serta jumlah beban kerja dikosongkan terlebih dahulu, karena terdapat perbedaan perhitungan antara CASN dan Simona. Petunjuk lebih lanjut mengenai pengisian bagian tersebut akan disampaikan kemudian. Untuk pengisian tanggung jawab dan wewenang, data tersebut dapat dilihat pada resume CASN. Silakan isi sesuai dengan informasi yang tercantum pada resume tersebut. Untuk pengisian perangkat kerja dan bahan kerja, sesuaikan dengan template yang telah kami berikan pada saat kegiatan penginputan. Untuk bagian korelasi jabatan, isian dilakukan sesuai dengan alur keterkaitan jabatan, yaitu satu tingkat ke atas dan satu tingkat ke bawah dari jabatan yang bersangkutan. Pada bagian risiko bahaya, isian dapat dituliskan tidak ada. Untuk kondisi lingkungan kerja, sesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja pada masing-masing unit. Pada bagian prestasi kerja, isikan dengan keterangan baik. Sementara itu, kelas jabatan disesuaikan dengan peta jabatan yang terdapat pada file Excel. Untuk pengisian entry syarat jabatan, kami akan mengirimkan template sebagai acuan. Silahkan sesuaikan isian dengan nama jabatan yang akan diinput. Selanjutnya, setelah pengisian entry syarat jabatan selesai, Anda dapat langsung melanjutkan ke menu ABK. Pada bagian ini, klik edit beban kerja pada jabatan yang akan diinput. Untuk pengisian jumlah pegawai yang ada, sesuaikan dengan peta jabatan. Sebagai contoh, untuk jabatan penelaah teknis kebijakan yang berada di bawah seksi pelayanan umum, tidak terdapat pegawai sehingga jumlah yang diinput adalah 0. Setelah itu, pilih tugas per tugas pada bagian pendekatan perhitungan, pastikan nilai atau angka pada kolom Mendagri mencukupi kebutuhan untuk satu orang, yaitu 1,08 yang merupakan syarat wajib untuk memperoleh TPP. Lanjutkan langkah yang sama untuk mengisi semua jabatan sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian video ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.